Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, dan salam harmoni. Yang terhormat Ibu Made Ari Metriana, SPD MPD, selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Muhammad Rudi Irwansyah, SPD MPD, selaku dosen pembimbing pendamping. Yang terhormat Bapak Ibu Dr. Arya Darmayasa, SPD MPD, selaku dosen penelaah. Perkenalkan, nama saya Ikomang Sudarma dengan nomor NIM 1917 011022, program studi pendidikan ekonomi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kondisi Fisik, Motivasi Belajar, dan Perilaku Belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 12 IPS pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 2 Banjar. Hal yang melatar belakangi peneliti melaksanakan penelitian ini yaitu pendidikan merupakan suatu sektor yang memegang peranan penting dalam upaya peningkatan kualitas dari sumber daya manusia. Nah, kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam dunia pendidikan yaitu belajar. Belajar merupakan suatu aktivitas yang dilakukan seorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga memungkinkan seseorang terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap dalam berpikir. Nah, tingkat keberhasilan siswa dalam mengikuti kegiatan proses belajar mengajar dapat dinyatakan dalam hasil belajar. Nah, hasil belajar itu sendiri merupakan hasil yang didapat dari suatu interaksi tindak lanjut mengajar maupun belajar. Nah, hasil belajar itu sendiri dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa, yang meliputi kondisi fisik, motivasi belajar, dan perilaku belajar. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri peserta didik, yang meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Kemudian faktor internal yang meliputi kondisi fisik. Kondisi fisik merupakan keadaan jasmani maupun rohani dari peserta didik sehingga dapat melaksanakan suatu kegiatan. Nah, kondisi fisik yang kurang bagus akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Kemudian motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri peserta didik untuk melaksanakan suatu kegiatan. Nah, motivasi belajar yang rendah akan menyebabkan hasil belajar yang diterima oleh peserta didik cenderung juga akan rendah. Kemudian perilaku belajar. Nah, perilaku belajar ini menyangkut sikap dalam proses belajar mengajar. Nah, apabila peserta didik aktif dalam pembelajaran, maka cenderung akan diikuti oleh meningkatnya motivasi belajar, sehingga akan menyebabkan hasil belajar yang diterima oleh siswa akan bagus. Kemudian, fenomena hasil belajar juga terjadi di SMA Negeri 2 Banjar. SMA Negeri 2 Banjar terletak di Jalan Banteng, Desa Dategehe, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Berdasarkan observasi yang dilaksanakan oleh peneliti pada saat melaksanakan kegiatan PLP 2, yaitu di SMA Negeri 2 Banjar, peneliti menemukan fenomena siswa yang memiliki kondisi fisik kurang bagus. Hal tersebut dilihat dari masih banyaknya siswa yang menyandarkan kepala di tembok ataupun di meja, bahkan ada yang sampai tertidur. Kemudian, motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa juga cenderung rendah.
Hal tersebut dilihat dari pada saat proses belajar mengajar. Siswa cenderung cepat menyerah apabila menghadapi permasalahan yang sedikit rumit. Siswa juga cepat bosan dalam belajar dan cepat ingin menyerah. Kemudian, perilaku belajar yang dimiliki oleh siswa juga tergolong rendah. Hal tersebut dilihat dari kurangnya siswa yang aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Pada saat diberikan tugas kelompok, yang aktif hanya yang mengerjakan hanya siswa yang aktif, sedangkan siswa yang lainnya pasif. Berkaitan dengan hasil belajar, dari hasil wawancara yang dilaksanakan dengan Ibu Niluh Sri Mayoni, SPD, selaku guru mata pelajaran ekonomi, kelas 12 di SMA Negeri 2 Banjar, diketahui bahwa permasalahan dalam proses pembelajaran yaitu adanya nilai siswa yang berada di bawah KKM, yaitu 75. Untuk datanya disajikan pada gambar di bawah ini, yaitu kelas 12 IPS 1 dengan jumlah siswa 34 siswa, KKM 75, siswa yang memiliki nilai di bawah KKM sebanyak 22 siswa. Kemudian siswa yang memiliki nilai ulangan harian di atas KKM sebanyak 12 siswa. Kemudian kelas 12 IPS 2 yang berjumlah 36 siswa, KKM 75, yang memiliki nilai ulangan harian di bawah KKM sebanyak 12 siswa, dan yang memiliki nilai ulangan harian di atas KKM sebanyak 24 siswa. Kelas 12 IPS 3 dengan jumlah siswa 34 siswa, KKM 75, kemudian siswa yang memiliki nilai di bawah KKM sebanyak 22 siswa, kemudian siswa yang memiliki nilai ulangan harian di atas KKM sebanyak 12 siswa, dan yang terakhir yaitu kelas 12 IPS 4 dengan jumlah siswa sebanyak 30 siswa, KKM 75, dan siswa yang memiliki nilai di bawah KKM yaitu 18 siswa, dan siswa yang memiliki nilai ulangan harian di atas KKM sebanyak 12 siswa. Jika dijumlahkan, sebanyak 74 siswa kelas 12 IPS pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 2 Banjar yang memiliki nilai di bawah KKM sebanyak 74 siswa. Kemudian, siswa yang memiliki nilai di atas KKM sebanyak 60 siswa. Berdasarkan tabel yang disajikan tersebut, terlihat bahwa persentase ketuntasan kelas 12 IPS pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 2 Banjar sebesar 44,8% dan yang tidak tuntas sebesar 55,2%. Nah, dilihat dari segi hasil belajar siswa kelas 12 IPS di SMA Negeri 2 Banjar, lebih dari setengah siswa yang hasil belajarnya tidak tuntas. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang pengaruh kondisi fisik, motivasi belajar, dan perilaku belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 12 IPS pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 2 Banjar. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan oleh peneliti di atas, bahwa terdapat masalah hasil belajar siswa kelas 12 IPS pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 2 Banjar yang disebabkan oleh kondisi fisik, motivasi belajar, dan perilaku belajar, yaitu sebagai berikut.
Berkaitan dengan kondisi, kondisi fisik siswa kurang bagus yang terlihat pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Banyak siswa yang menyandarkan kepala di tembok atau di meja, bahkan ada yang sampai tertidur. Kemudian berkaitan dengan motivasi belajar. Motivasi belajar siswa tergolong masih rendah, yang dilihat dari siswa kurang tekun dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, siswa cepat menyerah apabila dihadapkan pada sesuatu yang sulit, dan siswa cepat merasa bosan dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian berkaitan dengan perilaku belajar siswa dalam proses pembelajaran masih kurang, yang dilihat dari kurangnya siswa yang aktif dalam bertanya dan mencatat materi. Kemudian berkaitan dengan hasil belajar, keberhasilan siswa dalam belajar masih rendah yang ditunjukkan dengan nilai hasil ulangan harian siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimum atau KKM, yaitu 75 untuk mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 2 Banjar. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini supaya lebih fokus dalam permasalahan pengaruh kondisi fisik, motivasi belajar, dan perilaku belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 12 IPS pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 2 Banjar. Nah, dari latar belakang yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah kondisi fisik berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 12 IPS pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 2 Banjar. Kemudian, apakah motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 12 IPS pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 2 Banjar. Yang ketiga, apakah perilaku belajar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 12 IPS pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 2 Banjar. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, apakah kondisi fisik, motivasi belajar, dan perilaku belajar secara simultan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 12 IPS pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 2 Banjar. Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kondisi fisik terhadap hasil belajar siswa kelas 12 IPS pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 2 Banjar. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 12 IPS pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 2 Banjar. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh perilaku belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 12 IPS pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 2 Banjar. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu untuk mengetahui pengaruh kondisi fisik, motivasi belajar, dan perilaku belajar secara simultan terhadap hasil belajar siswa kelas 12 IPS pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 2 Banjar. Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan ekonomi, terutama dalam hal memberikan solusi untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Manfaat praktis. Yang pertama, manfaat praktis bagi penulis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan tentang pengaruh kondisi fisik, motivasi belajar, dan perilaku belajar terhadap hasil belajar siswa. Kemudian, manfaat praktis bagi pihak SMA Negeri 2 Banjar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak SMA Negeri 2 Banjar untuk mengetahui pentingnya kondisi fisik, motivasi belajar, dan perilaku belajar terhadap hasil belajar siswa, dan sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk dapat meningkatkan mutu pembelajaran siswa di sekolah. Kemudian, manfaat praktis bagi peneliti lain yaitu hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh kondisi fisik, motivasi belajar, dan perilaku belajar terhadap hasil belajar siswa. Kemudian,
Bagi universitas, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi perpustakaan bagi para peneliti ke depannya, sehingga mampu memberikan kontribusi ilmiah dan tambahan bukti empiris mengenai pengaruh kondisi fisik, motivasi belajar, dan perilaku belajar terhadap hasil belajar siswa. Kajian teori. Kajian teori yang pertama yaitu hasil belajar. Menurut Jamarah dan Sain, pada tahun 2006, halaman 105, keberhasilan merupakan tercapainya suatu tujuan instruksional khusus atau TIK tentang suatu bahan pelajaran yang didapat oleh siswa dalam suatu proses belajar mengajar. Sedangkan menurut Dimyati dan Mudiono, pada tahun 2013 halaman 3, hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik yang meliputi kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, kondisi fisik, dan kesehatan. Kemudian faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kondisi fisik. Menurut Astiosi tahun 2015 halaman 10, kondisi fisik adalah keadaan tubuh seseorang dalam mengoptimalkan kemampuan tubuhnya dalam belajar di sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi fisik ada 4, yaitu tidur, makan, gerak, dan napas. Indikator kondisi fisik juga ada 4, yaitu tidur, sarapan, konsumsi zat aditif makanan, dan berolahraga. Menurut Jamarah dan Sain, pada tahun 2006, halaman 105, menyebutkan indikator hasil belajar yang pertama yaitu daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi, baik secara individual maupun kelompok. Kemudian yang kedua, perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran atau instruksional khusus TIK telah dicapai oleh siswa, baik secara individual maupun secara kelompok. Motivasi belajar. Menurut Purnomo, tahun 2019, halaman 87, motivasi belajar merupakan dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu cita-cita atau aspirasi siswa, kemudian kemampuan siswa, kondisi siswa, kondisi lingkungan siswa, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran, dan upaya guru dalam membelajarkan siswa. Kemudian indikator motivasi belajar yang pertama, adanya hasrat dan keinginan berhasil, kemudian adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, kemudian adanya harapan dan cita-cita masa depan, yang keempat adanya penghargaan dalam belajar, yang kelima, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Dan yang terakhir, adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan seorang siswa dapat belajar dengan baik. Perilaku belajar. Sutomo tahun 2019 halaman 114 menyebutkan perilaku belajar menyangkut cara atau tindakan yang berisi sikap atas pelaksanaan teknik-teknik belajar yang dilaksanakan individu atau siapapun juga dalam waktu dan situasi belajar tertentu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku belajar ada 3, yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan faktor pendekatan belajar. Faktor internal dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu aspek fisiologis dan aspek psikologis. Faktor eksternal juga dapat digolongkan menjadi 2, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Kemudian indikator perilaku belajar ada 5. Yang pertama yaitu perilaku belajar dalam mengikuti pelajaran, kemudian perilaku belajar dalam
mengulangi pelajaran, perilaku belajar dalam membaca buku, perilaku belajar dalam mengunjungi perpustakaan, dan yang terakhir yang kelima yaitu perilaku belajar dalam menghadapi ujian. Penelitian terdahulu yang digunakan untuk pembanding dan referensi dalam penelitian ini. Hal itu dilakukan supaya pembaca bisa membandingkan antar penelitian lainnya. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dikaitkan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut. Penelitian dari Lia Ernawati, Justina Sri Aminah tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Kondisi Fisik dan Lingkungan Sekolah Terhadap Motivasi Belajar Bidang Studi Ekonomi Siswa Kelas 10 MA NU Ibtidaul Falah Kudus tahun ajaran 2015-2016. Kemudian penelitian dari Eri Novalinda, Sri Kantum, dan Joko Widodo tahun 2017 dengan judul Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar pada mata pelajaran akuntansi siswa kelas 10 jurusan akuntansi semester ganjil SMK PGRI 5 Jember tahun pelajaran 2016-2017. Kemudian penelitian dari Ulfa Zahera tahun 2019 dengan judul Pengaruh Perilaku Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Pekanbaru. Penelitian ini terdiri dari variabel independen atau variabel bebas, yaitu kondisi fisik X1, motivasi belajar X2, dan perilaku belajar X3, dan variabel dependen atau variabel terikat, yaitu hasil belajar Y. Ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel terikat, yaitu hasil belajar. Hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Penelitian tersebut dijelaskan oleh Sugiono tahun 2013, halaman 64. Nah, dengan mengacu pada pedoman tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu H1 atau hipotesis 1. Apakah ada pengaruh kondisi fisik terhadap hasil belajar siswa? Hipotesis 2. Ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa? Hipotesis 3. Ada pengaruh perilaku belajar terhadap hasil belajar siswa? H4. Ada pengaruh kondisi fisik, motivasi belajar, dan perilaku belajar terhadap hasil belajar siswa. Rancangan penelitian. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kausal. Penelitian kausal merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Nah, variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kondisi fisik X1, motivasi belajar X2, dan perilaku belajar X3. Dan variabel dependennya yaitu hasil belajar atau Y. Lokasi dan waktu penelitian. Yang pertama yaitu lokasi. Lokasi penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 2 Banjar, Jalan Banteng, Desa Banjar Tegehe, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Nah, untuk waktu penelitiannya, penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Yang selanjutnya yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas 12 IPS di SMA Negeri 2 Banjar yang berjumlah 134 siswa. Kemudian sampel, dalam menentukan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini digunakan rumus Lovin yaitu N sama dengan N besar per 1 tambah N dikali dengan E kuadrat, di mana N merupakan jumlah sampel, N besar merupakan jumlah total populasi, dan E adalah batas toleransi error. Berdasarkan rumus di atas, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dihitung sebagai berikut. Diketahui jumlah total populasi N besar sama dengan 134 siswa. Batas toleransi error yaitu 5% atau sama dengan 0,05. Jumlah sampel sama dengan 134
dibagi 1 tambah 134 dikali 0,05 kuadrat. N atau jumlah sampel sama dengan 134 dibagi dengan 1,34, di mana N sama dengan 100. Nah, jadi jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berjumlah 100 orang siswa. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel kondisi fisik, perilaku belajar, dan motivasi belajar sebagai variabel bebas, dan hasil belajar sebagai variabel terikat, Y. Kemudian, definisi dan operasional variabel penelitian digunakan untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data kuesioner. Kondisi fisik X1 dengan indikator yaitu tidur, sarapan, konsumsi zat adiktif makanan, dan olahraga. Kemudian motivasi belajar X2 dengan indikator adanya hasrat dan keinginan berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, adanya harapan dan cita-cita masa depan, adanya penghargaan dalam pembelajaran, adanya kegiatan yang menarik dalam pembelajaran, dan adanya situasi belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan seorang siswa dapat belajar dengan baik. Kemudian perilaku belajar. X3 memiliki indikator yaitu perilaku belajar dalam mengikuti pelajaran, perilaku belajar dalam mengulangi pelajaran, perilaku belajar dalam membaca buku, perilaku belajar dalam mengunjungi perpustakaan, dan perilaku belajar dalam menghadapi ujian. Kemudian hasil belajar, yang dimana sebagai variabel dependen atau variabel terikat, memiliki indikator yaitu daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi, baik secara individual maupun kelompok. Kemudian perilaku yang digariskan dalam pengajaran atau instruksional khusus TIK telah dicapai oleh siswa baik secara individual maupun kelompok. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data kuantitatif dan sumber datanya yaitu data primer. Metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan 3 metode pengumpulan data yaitu wawancara, kuesioner atau angket, dan observasi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Dan uji hipotesis yang digunakan yaitu uji parsial atau uji T dan uji simultan atau uji F. Demikianlah video presentasi proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kondisi Fisik, Motivasi Belajar, dan Perilaku Belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 12 IPS pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 2 Banjar. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi saya. Akhir kata saya tutup dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, dan salam harmoni.